Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Senang sekali saya boleh lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa dimanapun kita berada pada hari ini, semoga tubuh, jiwa, dan roh kita terus terpelihara di dalam Tuhan Yesus. Kita terus merasakan anugerah dan juga kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita tetap bersemangat, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber perlindungan, dan terlebih lagi Tuhan adalah sumber keselamatan hidup kita. Pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana usaha manusia versus usaha Allah. Kita akan melihat apa saja usaha manusia yang dibuat oleh manusia untuk dapat menyelamatkan dirinya. Dan kita juga akan melihat pada hari ini bagaimana usaha Allah, cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Di video saya sebelumnya, kita sudah banyak mempelajari, kita juga sudah banyak membuka ayat-ayat Alkitab, bukti yang menjelaskan, yang memberikan informasi bagi kita. Dari manakah dosa itu sebenarnya berasal, yang sampai pada hari ini menyebabkan semua manusia itu menjadi berdosa. Semua manusia itu menerima hukuman akibat dosa yang masuk ke dalam dunia, dan bahkan bukan hanya dunia yang menjadi berdosa. Semua alam ciptaan ini menjadi berdosa oleh karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia ini pun menjadi berdosa. Nah, pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada yang mempunyai statement, mungkin juga ada yang mempunyai pengertian, mungkin juga ada yang memegang teguh kepercayaan bahwa meskipun semua manusia itu sudah berdosa, meskipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut, orang mungkin masih percaya bahwa dengan melakukan amal kebaikan, dosa itu akan diampuni. Dan bahkan dengan melakukan kebaikan, amal yang sebanyak-banyaknya, kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Atau juga ada yang mengatakan dengan memiliki studi atau pendidikan yang tinggi, maka dengan studi dan juga pendidikan yang tinggi disertai dengan pengetahuan yang luar biasa, pinter, yang tinggi, sehingga itu juga menjadi jaminan bahwa kita akan memperoleh jaminan hidup kekal. Atau juga ada yang mengatakan bahwa dengan hidup baik, dengan hidup tanpa dosa, dengan hidup melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, sehingga dengan kebaikan tersebut dapat menghilangkan dosa, dapat menebus dosa, sehingga ketika hidup kita itu menjadi baik, lantas kita memperoleh jaminan hidup kekal. Atau ada juga yang mengatakan dengan agama yang baik, dengan ketaatan beribadah yang baik, dengan kehadiran ibadah dan juga persekutuan yang baik, itu menjadi jaminan. Apakah benar demikian? Apakah benar pengertian-pengertian ini dapat membuat bahwa kita ini memperoleh hidup yang kekal? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Bapak Ibu, jika kita beranggapan atau jika kita mempunyai pengertian bahwa dengan memiliki amal kebaikan kita memperoleh hidup yang kekal, atau jika kita mempunyai pendidikan yang tinggi kita dapat memperoleh hidup yang kekal, atau jika kita mempunyai kehidupan yang baik, yang soleh, kita dapat memiliki hidup yang kekal, atau juga kita taat dalam kegiatan rohani agama, kita dapat memiliki jaminan hidup kekal. Di dalam Yesaya pasal 64 di situ sangat jelas, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, bahwa mengatakan demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi apapun saja yang kita punya pada hari ini, jadi apapun saja yang kita perbuat pada hari ini, semuanya itu adalah seperti seorang najis, dan semuanya itu seperti kain kotor.
amal kebaikan kita, pendidikan kita, hidup kita yang saleh, atau agama atau kegiatan rohani kita yang taat, yang bisa dikatakan bahwa setiap ibadah kita tidak ada, kita selalu hadir, itu tidak dapat membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Itu juga tidak dapat menghapus dosa kita. Jadi Bapak Ibu, segala hal yang kita lakukan pada hari ini, segala hal yang kita perbuat pada hari ini, itu juga semuanya tidak dapat membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, kita baca, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau kita mau untuk mengharapkan yang namanya pengampunan, jadi kalau kita mengharapkan yang namanya penebusan dosa, di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-22 mengatakan bahwa kita dapat memperoleh yang namanya pengampunan dosa, tetapi harus dengan penumpahan darah. Jadi dengan darah yang suci, yang kudus, kita dapat memperoleh yang namanya pengampunan dosa. Nah, kita baca lagi, apakah dengan darah hewan atau darah binatang itu dapat menyucikan dosa kita? Mari kita baca lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Ibrani 10 ayat yang ke-4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi, di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 menjelaskan bahwa kalau kita mau untuk memperoleh yang namanya pengampunan dosa, penebusan dosa, itu harus menggunakan darah. Nah, sementara darah yang seperti apa? Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-4 menjelaskan bahwa darah tersebut bukan berasal dari darah hewan atau darah binatang. Nah, berarti harus darah manusia. Ya, manusia yang seperti apa? Harus manusia yang tanpa dosa. Harus manusia yang tidak ada dosa di dalam hidupnya. Harus manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Alkitab bilang di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Mari kita baca. 1 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-15 dan 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 menjelaskan bahwa dengan penumpahan darah kita dapat memperoleh yang namanya pengampunan dosa. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 menjelaskan bahwa memperoleh pengampunan dosa atau penebusan dosa yang harus dilakukan dengan penumpahan darah itu tidak dengan darah hewan atau binatang. Nah, sekarang berarti penumpahan darah itu harus dilakukan dengan manusia. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat ke-15 dan 16 menjelaskan bahwa harus manusia, harus orang yang tidak ada dosanya, harus orang atau pribadi yang tidak berdosa atau suci, kudus. Pertanyaannya hari ini, apakah ada orang yang tidak pernah melakukan dosa? Pertanyaannya hari ini, apakah ada orang yang suci? Tentu tidak. Kita sudah belajar di video saya sebelumnya bahwa semua manusia sudah berdosa. Artinya kalau semua manusia sudah berdosa, semua manusia terancam untuk dimasukkan di dalam lautan api. Nah, sementara pada hari ini kita belajar bahwa kita dapat memperoleh yang namanya pengampunan dosa jika ada penumpahan darah yang kudus dan yang suci. Semua manusia berdosa berarti harus ada pribadi yang tanpa dosa. Siapa dia? Allah. Saya percaya kita hari ini sepakat bahwa yang tidak berdosa hari ini adalah Allah. Yang tidak ada dosa pada hari ini adalah Tuhan itu sendiri. Sementara di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, mari kita baca dulu. Yohanes 4 ayat yang ke-24, firman Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, benar yang tidak berdosa itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Tetapi persoalannya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 menjelaskan bahwa Allah itu adalah roh. Kalau Allah itu adalah roh, ruah atau
angin, berarti tidak ada darah dan juga tidak ada daging ini. Persoalannya, dari manakah dia dapat memperoleh darah atau daging? Sementara di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 4 tidak bisa dengan darah hewan. Harus dengan darah yang suci, kudus, yang tanpa dosa. Hanya satu yang kudus yang kita sudah pelajari pada hari ini, hanya Allah. Tetapi di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh. Artinya roh tidak mempunyai daging dan juga tidak mempunyai darah. Sementara untuk penebusan dosa harus menggunakan darah yang suci, darah yang kudus tanpa dosa. Nah, oleh karena itu, karena Allah mengasihi manusia, karena Allah mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada hari ini, Allah mengasihi kita. Kenapa? Karena kita adalah pribadi yang berharga bagi Tuhan. Karena Bapak Ibu, kita semua adalah pribadi yang sungguh sangat bernilai tinggi di mata Tuhan. Kita adalah pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kita mempunyai posisi yang paling tinggi di antara semua ciptaannya. Oleh karena itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkan manusia itu berusaha dengan kekuatannya sendiri. Kenapa? Karena tidak bisa. Karena tidak ada manusia yang sanggup dan mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri daripada dosa. Oleh karena itu Allah dengan kasih-Nya menunjukkan kebaikan kasih-Nya bukan hanya kepada kita, tetapi kepada seluruh dunia, kepada semua manusia pada hari ini yang berdosa. Dengan apa? Dengan jalan matinya dia di atas kayu salib. Mari kita baca Alkitab kita lagi di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini menceritakan bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah mencintai Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada pada hari ini. Allah tidak memandang setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Semuanya sama di mata Allah. Semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa jika percaya kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, pasti diselamatkan. Allah yang adalah pribadi yang empunya seluruh dunia ini, Dia yang empunya semua ciptaan ini, rela datang ke dalam dunia untuk kita. Dia menjadi manusia dan bahkan di ayatnya yang ke-7 mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, inilah yang dinamakan kasih yang sungguh sangat sempurna, di mana Dia rela untuk menjadi sama dengan manusia. Dia rela menjalani proses manusia pada umumnya hanya untuk saya dan Bapak Ibu dimanapun kita berada pada hari ini. Dia mau mati bagi kita. Dia mau meninggalkan kemegahan surganya. Dia mau mengosongkan dirinya untuk sama dengan manusia. Dan bahkan ayat yang ke-8, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita dapat melihat bagaimana usaha Allah untuk menyelamatkan kita. Dari sini kita dapat melihat bagaimana kasih Allah bagi kita. Dia rela datang ke dalam dunia dalam keadaannya sebagai manusia, sama dengan manusia, dan bahkan Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia mau berdosa, Dia mau menanggung semua hutang dosa kita. Yang seharusnya kita yang disalib, yang seharusnya kita yang dihukum Bapak Ibu. Tetapi Yesus
mau mengambil penghukuman yang seharusnya kita terima. Dia mau menanggungnya supaya kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dia mau menanggungnya supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, di sini kita dapat melihat bagaimana usaha manusia yang dengan amal pendidikan, hidup yang baik dan juga agama itu tidak dapat menyelamatkan kita. Dan Allah memberitahukan, Allah memperlihatkan bagaimana caranya, bagaimana usahanya supaya kita menjadi kudus di hadapan Tuhan, supaya kita menerima kehidupan yang kekal di dalam surga. Jadi Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab kita lagi di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada waktu kapan? Pada waktu ketika Dia mati di kayu salib. Itu bukan berdasarkan perbuatan baik yang Bapak Ibu buat hari ini, tetapi itu karena rahmat-Nya, karena kebaikannya. Dia rela untuk mati di salib, sehingga kita yang berdosa pada hari ini dapat memperoleh jaminan hidup yang kekal. Kita baca lagi 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita membuka hati kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Kita menjadi miliknya. Kita menjadi milik kepunyaan Yesus. Kita menjadi milik kepunyaan Allah yang berharga. Kita semua pada hari ini, jika kita membuka hati kita, kita mau berdoa secara pribadi, kita mengundang Yesus, Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita, menjadi penebus, menjadi juru selamat hidup kita. Alkitab mengatakan kita pasti akan diselamatkan. Kita pasti akan ditebus dosa kita. Kita pasti menerima jaminan hidup kekal di dalam surga. Biarlah pembelajaran kita pada hari ini dapat memotivasi hidup kita, dapat memberkati hidup kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan begitu sungguh sangat mengasihi kita. Tuhan begitu sungguh sangat menyayangi kita. Shalom.